Raffi, seorang santri sederhana, menemukan perempuan asing pingsan di jalan tanah dan membawanya ke gubuk reot. Perempuan itu mengaku hilang ingatan, tapi sejak lampu minyak menyala, tatapannya ke Raffi seperti menyimpan rahasia besar. Sampai suatu malam, orang-orang misterius mengepung gubuk itu dan Valen akhirnya membuka kebenaran yang bikin Raffi terpaku. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu langit seperti menahan nafas. Hujan belum turun, tapi bau tanah basah sudah merayap dari arah sawah. Raffi berjalan pulang sendirian dari surau, membawa kitab kecil yang dibungkus kain. Langkahnya pelan, bukan karena lelah, tapi karena ia terbiasa menjaga diri dari suara malam yang kadang menipu. Di kampung itu, jalan tanah menuju kebun jarang dilewati orang setelah Isya. Lampu jalan tidak ada. Yang menerangi hanya bulan yang kadang malu, kadang berani. Raffi sudah hampir sampai tikungan dekat rumpun bambu ketika matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ada bayangan gelap di tepi jalan, seperti tubuh yang menyerah. Raffi berhenti, tenggorokannya kering. Sesaat ia berpikir itu hanya tumpukan ranting atau karung pakan. Namun bau lain menyusul, bau kain basah bercampur darah yang tipis. Dadanya mendadak dingin. Ia mendekat perlahan, menahan diri agar tidak terpeleset. Itu bukan karung. Seorang perempuan tergeletak miring, rambutnya kusut menempel pada pipi. Pakaian yang ia kenakan bukan pakaian kampung, meski sekarang penuh lumpur dan debu. Ada luka di pelipisnya, dan bibirnya tampak pecah seperti baru menahan tangis panjang. Nafasnya lemah, tapi masih ada. Raffi berjongkok. Ia ingin memanggil orang, tapi pikirannya bekerja cepat. Kalau ia berteriak, warga bisa datang, lalu pertanyaan akan mengalir, lalu gosip akan hidup, lalu keadaan perempuan ini bisa makin buruk. Raffi menepuk pelan pipi perempuan itu. "Assalamualaikum," bisiknya seolah salam itu bisa menuntun jiwa yang hampir hanyut. Kelopak mata perempuan itu bergerak sedikit. Bola matanya tampak tapi tak fokus. Ia mengerang pelan. Suara itu membuat Raffi lega sekaligus takut. Ini orang hidup, tapi orang hidup yang bisa hilang kapan saja kalau ia salah langkah. Raffi menatap sekitar. Gelap, sunyi. Tidak ada tanda rumah dekat situ. Yang ada hanya kebun, bambu, dan jalan yang membawa ke sawah. Ia menelan ludah. Ia tidak mungkin membawa perempuan ini ke pesantren. Terlalu banyak mata, terlalu banyak mulut. Ia juga tidak mungkin membiarkannya di sini. Di ujung pikirannya, ia teringat gubuk kosong milik Bu Sari, janda tua yang sedang bekerja di kota. Gubuk itu reot, tapi tersembunyi di belakang kebun pisang. Tidak nyaman, tapi aman dari keramaian. Raffi mengambil keputusan sebelum ketakutannya sempat membesar. Ia menyelipkan kitab ke dalam baju, lalu mengangkat tubuh perempuan itu pelan. Ternyata ringan, seperti tubuh yang kehilangan tenaga sejak lama. Namun tetap saja berat bagi Raffi yang tidak terbiasa mengangkat orang dewasa. Perempuan itu mengerang lagi, kepalanya bersandar di dada Raffi. "Tenang, sebentar," kata Raffi seperti menenangkan dirinya sendiri. Langkah Raffi cepat tapi hati-hati. Ia menembus jalan setapak, memotong kebun, menghindari rumah warga. Di bawah kaki, tanah lembek menelan jejak. Daun pisang bergoyang, menampar bahunya pelan. Di kejauhan, suara anjing menggonggong sekali, lalu diam. Di depan gubuk, Raffi berhenti sejenak. Pintu bambu tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Ia masuk, meraba-raba mencari lampu minyak yang biasanya digantung. Tangannya menemukan botol kaca dengan sumbu kecil. Ia menyalakan dengan korek, dan cahaya hangat langsung menari di dinding anyaman. Gubuk itu sederhana, bahkan terlalu sederhana. Atapnya bolong di beberapa sisi. Tikar tua tergeletak di pojok.
Ada bau kayu tua dan asap lama. Namun di mata Raffi, tempat itu cukup untuk menyelamatkan satu nyawa malam ini. Ia membaringkan perempuan itu di tikar, lalu mengambil ember kecil yang ada di sudut. Raffi berlari keluar sebentar untuk mengambil air dari sumur dekat kebun, lalu kembali dengan nafas terengah. Ia membasahi kain, mengelap pelipis perempuan itu, membersihkan darah yang sudah mengering. Baru di situ ia melihat lebih jelas. Wajah perempuan itu cantik, tapi bukan cantik yang dibuat-buat. Cantik yang seperti lahir dari ketegasan dan lelah. Kulitnya halus, tapi sekarang pucat. Di telinganya ada anting kecil yang tidak cocok untuk orang yang hidup di kampung. Tangannya juga terlihat terawat, walau kini ada memar di pergelangan seperti bekas pegangan kasar. Raffi menahan nafas. Ini bukan orang biasa. Ia teringat pesan Kiai, menolong itu ibadah. Tapi ibadah juga perlu hati-hati. Raffi menatap pintu gubuk, memastikan tak ada suara langkah dari luar. Setelah yakin, ia kembali ke perempuan itu. Ia memeras kain di atas mangkuk, lalu membasuh bibirnya yang kering. Perempuan itu bereaksi. Bibirnya bergerak mencari air. Raffi mengambil cangkir tua, menuang sedikit air hangat, dan menyuapkan pelan. Perempuan itu menelan dengan susah payah. Dadanya naik turun. Raffi duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Dalam hati ia membaca doa, pelan, seperti bisikan yang hanya Allah yang tahu. Ia bukan tabib, tapi ia belajar merawat orang sakit dari pesantren. Ia tahu yang paling penting adalah menahan panik, menjaga nafas, dan tidak membuat pasien merasa sendirian. Beberapa menit berlalu. Perempuan itu mengerang lagi, kali ini lebih jelas. Matanya membuka sedikit. Cahaya lampu minyak memantul di pupilnya yang gelap. Tatapannya langsung menangkap wajah Raffi. Raffi membeku bukan karena tatapan itu tajam, tapi karena tatapan itu seperti menembus. Ada rasa takut yang besar di sana, tapi juga ada kewaspadaan yang rapi. Seolah perempuan ini, bahkan dalam kondisi lemah, masih bisa menilai apakah seseorang datang untuk menolong atau untuk merampas. Suara perempuan itu serak, seperti habis menangis lama. Di mana? Raffi menelan ludah, lalu menjawab lembut. Di tempat aman. Kamu pingsan di jalan. Aku bawa ke sini biar tidak kehujanan dan tidak dilihat orang. Perempuan itu mencoba bangun, tapi kepalanya goyah. Raffi cepat-cepat menahan bahunya dengan ujung jari, tidak berani menyentuh terlalu lama. Jangan dipaksa, kata Raffi. Lukanya masih baru. Perempuan itu menatap sekeliling. Dinding bambu, tikar tua, lampu minyak. Tidak ada barang mewah, tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua dan malam yang menutup rapat. Matanya kembali ke Raffi. Namaku, aku tidak ingat. Raffi terdiam. Kata-kata itu jatuh ringan, tapi membawa beban yang tidak ringan. Raffi tidak langsung percaya atau tidak percaya. Ia hanya merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya orang yang hilang ingatan tampak bingung, tapi perempuan ini tampak seperti sedang memilih kata, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. Namun Raffi memilih satu jalan yang diajarkan Kiai, tidak menghakimi orang yang sedang lemah. Tidak apa, ujar Raffi pelan. Yang penting kamu selamat dulu. Nanti kalau sudah kuat, ingatan bisa pelan-pelan kembali. Perempuan itu menghela nafas, lalu memejam. Tapi sebelum matanya menutup sepenuhnya, bibirnya bergerak lagi. Ada yang mengejar, katanya sangat pelan. Hampir tertelan suara lampu minyak. Raffi menegang. Mengejar siapa? Perempuan itu tidak menjawab. Matanya sudah tertutup. Nafasnya kembali berat. Seolah kalimat itu keluar tanpa izin, lalu tubuhnya menutup pintu rapat-rapat. Raffi berdiri, berjalan ke pintu, mengintip lewat celah. Gelap masih sama, tapi kali ini gelap terasa berbeda, seperti ada mata yang ikut mengintai dari jauh. Raffi menutup pintu kembali, menarik nafas panjang, lalu duduk lagi di samping perempuan itu. Ia menatap luka di pelipisnya, memar di pergelangan tangannya, dan rasa takut yang tertinggal di udara. Dalam hatinya, Raffi merasa malam ini bukan sekedar menolong orang pingsan.
Ada sesuatu yang lebih besar yang terseret masuk ke gubuk reot ini. Sesuatu yang besar merusak hidupnya kalau ia lengah. Namun ketika perempuan itu mengerang pelan, Raffi kembali menunduk, mengelus kain di keningnya, dan membaca doa lirih. Ia tidak tahu siapa perempuan ini, tapi ia tahu, mulai malam itu, ia akan berjalan di jalan yang sama sekali baru. Jalan yang tidak bisa ia putar balik dengan mudah. Pagi menyelinap lewat sela dinding bambu. Cahaya tipis jatuh ke lantai tanah, membelah ruangan yang semalam terasa seperti dunia terakhir. Raffi sudah bangun lebih dulu. Ia memanaskan air, menanak nasi yang tinggal segenggam, lalu mengaduknya jadi bubur agar cukup untuk 2 orang. Di tikar, perempuan itu bergerak pelan. Nafasnya masih berat, tetapi tidak sesulit semalam. Kelopak matanya membuka sedikit, lalu menutup lagi, seperti sedang mencoba yakin bahwa ia benar-benar aman. Raffi mendekat tanpa tergesa. Ia menaruh mangkuk di dekat lampu minyak yang hampir padam, lalu merapikan kain yang menutup tubuh perempuan itu. "Kamu sudah bisa duduk," kata Raffi pelan, "tapi jangan cepat-cepat." Perempuan itu memaksa bangun. Raffi menahan bahunya sebentar, lalu melepas, menjaga adab. Perempuan itu berhasil duduk bersandar pada dinding bambu. Wajahnya pucat, namun matanya tajam, menatap sekeliling seolah mencari celah keluar bila perlu. Raffi menyuapkan bubur. Sendok pertama masuk, perempuan itu menelan pelan, lalu terdiam seperti baru sadar rasa garam bisa jadi sesuatu yang mewah jika lidah sedang lemah. "Terima kasih," katanya lirih. Raffi mengangguk. "Namamu siapa?" Perempuan itu menatap Raffi cukup lama. Terlalu lama untuk jawaban sederhana. Ada gerakan kecil di matanya, seperti orang yang sedang menghitung untung rugi. Lalu ia menarik nafas. "Aku tidak ingat," katanya. "Kepalaku kosong." Raffi menahan perubahan di wajahnya agar tidak terlihat. Ia bukan orang bodoh. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia juga tahu, orang yang baru selamat dari bahaya sering memilih diam demi bertahan. Di pesantren, Raffi belajar satu hal. Tidak semua kebenaran bisa dipaksa keluar dengan pertanyaan. "Kalau begitu," ujar Raffi, suaranya tetap hangat, "kita pakai nama sementara dulu, biar mudah." Perempuan itu mengangguk pelan, lalu menunduk. Di bawah kerlip lampu minyak, ujung bibirnya bergetar, seolah ia menahan rasa yang hampir tumpah. Raffi melihat memar di pergelangan tangan perempuan itu lebih jelas saat perempuan itu mengangkat lengan. Bekasnya seperti bekas cengkeraman kuat, bukan bekas jatuh biasa. Raffi mengambil minyak gosok kecil dari tasnya, lalu mengoleskan pelan di sekitar memar. Perempuan itu menahan nafas, bukan karena sakit, tapi karena sentuhan yang tidak mencari apa-apa selain menolong. Di luar gubuk, kampung mulai hidup. Suara orang menimba air, suara ibu-ibu menyapu halaman, dan suara anak kecil berlari. Raffi menegang setiap kali ada langkah mendekat. Ia tahu, kalau warga tahu ada perempuan asing di sini, mulut mereka akan lebih cepat daripada tangan mereka. Ia keluar sebentar, memastikan tidak ada orang mengintai. Ia menutup pintu rapat, lalu kembali. "Aku harus ke surau sebentar," kata Raffi. "Aku titip kamu di sini. Jangan keluar dulu." Perempuan itu memandang pintu. Kalau ada yang datang, Raffi menatapnya. "Diam saja. Jangan jawab suara siapapun. Kalau kamu takut, sembunyi di balik tumpukan kayu dekat dinding belakang." Perempuan itu mengangguk. Ada ketakutan yang nyata di wajahnya, tapi ada juga ketenangan aneh, seperti orang yang terbiasa mengendalikan rasa takut agar tidak terlihat. Raffi pergi, perempuan itu sendirian. Beberapa saat, gubuk kembali sunyi. Perempuan itu memejam lalu membuka mata lagi, menatap dinding bambu yang bolong-bolong. Ia menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku baju yang sudah kotor. Sebuah cincin kecil berkilau redup. Ia menatap cincin itu lama, seperti menatap hidup yang ingin ia tinggalkan. Ia menggenggam cincin itu erat, lalu menyelipkannya kembali, seolah benda itu bisa memanggil bencana jika terlalu lama terlihat. Sementara itu di surau, Raffi mencoba mengajar anak-anak mengaji seperti biasa. Namun pikirannya tidak tinggal di sana.
Huruf hijaiyah terdengar samar di telinganya karena di kepala Raffi hanya ada wajah pucat di tikar bambu. Seusai mengaji, Raffi mampir ke warung kecil dekat jalan. Ia berniat membeli obat penghilang nyeri. Saat ia sedang memilih, ia mendengar dua ibu-ibu berbicara. "Tadi malam ada suara orang lewat kebun," kata salah satunya. "Iya, aku juga dengar motor berhenti sebentar," balas yang lain. "Jangan-jangan ada maling." Raffi menahan nafas. Ia membayar cepat, lalu pulang lewat jalan yang memutar agar tidak terlihat orang. Di tikungan dekat kebun pisang, ia melihat Burina, tetangga yang suka memperhatikan. Burina berdiri dengan sapu di tangan, matanya menatap ke arah gubuk kosong milik Bu Sari. Raffi menelan ludah, mencoba berjalan biasa. Burina menoleh. Senyum kecil muncul, tapi senyum itu tidak hangat. "Raffi," panggilnya. "Kok kamu sering lewat sini akhir-akhir ini?" Raffi berhenti. Ia membalas dengan sopan. "Saya cuma membantu beresin gubuk Bu Sari, biar tidak rusak." Burina mengangguk lambat, seolah menyimpan kalimat itu di kantongnya untuk dikeluarkan nanti. "Oh iya, bagus kalau begitu." Raffi melanjutkan langkah, tapi punggungnya serasa ditusuk tatapan. Di gubuk, perempuan itu mendengar suara langkah dan cepat menegakkan badan. Ketika Raffi masuk, ia menghela nafas lega, lalu buru-buru menutup rasa leganya seperti takut ketahuan. Raffi menaruh obat di dekat mangkuk. "Aku beli obat, minum pelan-pelan." Perempuan itu menatap obat itu, lalu menatap Raffi. "Kamu pinjam uang." Raffi terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil. Sedikit. Perempuan itu menunduk. Suara di dalam dadanya seperti pecahan kaca. Ia bukan perempuan miskin. Dalam hidupnya, uang selalu ada. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang mengorbankan harga dirinya demi orang asing yang bahkan tidak mengaku nama. Di luar, suara motor lewat pelan. Tidak seperti motor warga. Suaranya halus, seperti mesin yang dirawat mahal. Motor itu berhenti sebentar di ujung jalan tanah, lalu bergerak lagi. Raffi membeku. Ia mematikan lampu minyak meski masih siang, lalu menarik perempuan itu agar merapat ke dinding. Perempuan itu menahan nafas. Matanya menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya, ketakutannya terlihat jujur, tidak tertata. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang mengetuk pintu. Namun Raffi mendengar suara orang berbicara dari jauh. Suaranya bukan logat kampung. Ada nada memerintah seperti orang yang terbiasa diberi jalan. Raffi menutup mulut perempuan itu dengan isyarat, bukan dengan tangan. Perempuan itu mengangguk cepat, lalu menahan nafas sampai dadanya sakit. Suara itu menjauh, tapi jejaknya tertinggal di udara. Raffi menatap perempuan itu lama. "Kamu benar-benar tidak ingat siapa kamu?" Perempuan itu menatap balik. Ujung bibirnya bergetar, lalu ia menggeleng pelan. Bukan mengiyakan, bukan menolak. Hanya gerakan kecil yang membuat dada Raffi terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang baru saja retak, namun belum jatuh. Siang melelahkan berlalu pelan, tapi malam datang lebih cepat dari yang Raffi kira. Di kampung, gelap seperti punya cara sendiri untuk menutup mulut orang-orang, membuat bisik-bisik terdengar lebih jelas. Raffi menutup pintu gubuk dari dalam, lalu menggantungkan kain di celah bambu yang bolong agar cahaya lampu minyak tidak terlalu menyebar. Valen duduk bersandar, lututnya ditekuk, tangan memeluk dirinya sendiri. Wajahnya masih pucat, namun sorot matanya sudah lebih teratur. Ia seperti seseorang yang sedang belajar bernafas lagi setelah lama tenggelam. Raffi menyiapkan air hangat, lalu meracik ramuan sederhana yang ia tahu dari pesantren. Ia tidak menyebutnya obat mujarab, hanya sesuatu untuk membantu tubuh tenang. Saat ia mendekat membawa sendok, Valen menatap sendok itu lama, seolah sendok itu bukan benda, melainkan keputusan. "Kamu harus minum," kata Raffi lembut. Valen mengangguk, tapi sebelum bibirnya menyentuh sendok, suaranya keluar pelan. "Kamu tidak kenal aku." Raffi menahan gerak tangannya. "Iya." "Kamu tidak tahu aku dari mana." "Iya." Valen menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa kamu tetap di sini?" Raffi diam sejenak, lalu menyuapkan ramuan itu pelan. "Karena semalam kamu hampir tidak bernafas." Valen memejam saat ramuan itu masuk. Rasa hangat turun ke tenggorokan,
membuat dadanya sedikit lebih ringan. Ia membuka mata lagi, menatap Raffi dengan sesuatu yang tidak ia pahami sendiri. Bukan sekedar terima kasih. Ada rasa canggung, seperti ia tidak terbiasa ditolong tanpa dihitung. Di luar, angin menggesek dinding bambu. Suara itu membuat Valen tersentak. Ia memalingkan wajah, menatap pintu seperti pintu itu bisa berubah jadi ancaman kapan saja. Raffi menangkap perubahan itu. Ia tidak bertanya, tapi ia bersiap. Ia mematikan suara langkahnya, berjalan ke celah bambu dekat pintu, mengintip perlahan. Tidak ada orang terlihat, tapi malam memang pandai menyembunyikan. Raffi kembali duduk, menaruh mangkok, lalu menatap Valen. "Kamu takut?" kata Raffi lirih. Valen menahan nafas. "Aku tidak biasa takut." Jawaban itu membuat Raffi melihat sisi lain dari Valen. Ada kebanggaan di sana, tapi kebanggaan yang sedang retak. Raffi tidak mengorek, hanya mengangguk kecil. "Aku juga takut," ujar Raffi. "Tapi takut tidak selalu berarti lari." Valen memandang tangan Raffi. Tangan itu kasar, ada bekas kerja dan tanah. Tidak ada cincin, tidak ada jam mahal, tidak ada wangi kota. Namun tangan itu bergerak dengan tenang, seperti sudah hafal cara menahan dunia agar tidak runtuh. Lampu minyak berkedip. Bayang-bayang mereka menari di dinding bambu, kadang dekat, kadang jauh. Valen menatap wajah Raffi lebih lama dari seharusnya. "Kamu santri." Raffi mengangguk. "Aku belajar di pesantren sini. Kenapa kamu tidak bawa aku ke sana?" Raffi menghela nafas pelan. "Terlalu banyak orang, terlalu banyak tanya. Kamu butuh istirahat." Valen menunduk. Ia paham. Ia justru lega. Di kepalanya ada gambaran wajah-wajah yang mengejar, suara yang memerintah, dan tangan kasar yang memegang pergelangan. Ia tidak sanggup melihat itu datang ke tempat yang penuh anak-anak mengaji. Raffi berdiri, mengambil kain bersih, lalu membersihkan ulang luka di pelipis Valen. Valen meringis, namun tidak menepis. Matanya menatap lampu minyak, seolah lampu itu satu-satunya benda yang membuatnya yakin ia tidak sedang bermimpi buruk. Di tengah keheningan itu, suara motor terdengar dari jauh. Sekali, lalu melambat. Raffi berhenti bergerak. Valen membeku. Motor itu tidak lewat cepat seperti motor warga yang pulang dari warung. Suaranya halus, berat, seperti mesin yang terawat. Lampu depannya tidak menyorot terang, seolah sengaja dibuat redup agar tidak menarik perhatian. Raffi memadamkan lampu minyak dengan cepat. Gelap menelan mereka, hanya suara nafas yang tersisa dan detak jantung yang terdengar terlalu keras. Raffi memberi isyarat dengan tangan, menyuruh Valen menunduk dan bergeser ke belakang dekat tumpukan kayu. Valen bergerak pelan, lututnya bergetar, tapi ia memaksa tubuhnya patuh. Motor berhenti. Ada suara sepatu menyentuh tanah. Bukan sandal, bukan langkah orang kampung. Valen menutup mulutnya dengan punggung tangan, menahan nafas sampai dadanya sakit. Di gelap, matanya menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya, ia seperti meminta tolong tanpa kata. Raffi merapat ke dinding bambu, menempelkan telinga. Ia mendengar dua suara laki-laki berbicara pelan. Logatnya bukan logat kampung. Ada nada terburu dan kesal, seperti orang yang sedang mengejar sesuatu yang tak boleh lepas. "Kamu yakin lewat sini?" Suara pertama. Jejaknya ke arah kebun. Katanya terakhir terlihat dekat jalan tanah. Suara kedua. Raffi menggenggam kainnya sendiri, berusaha tetap tenang. Ia tidak punya apa-apa selain tubuhnya dan keberanian yang belum tentu cukup. Suara langkah mendekat. Bayangan orang itu menutup celah bambu. Ada tangan menyentuh dinding, menekan seperti sedang memastikan ada ruang di baliknya. Valen menahan tangis. Bukan tangis lemah, melainkan tangis marah pada dirinya sendiri. Ia yang membawa ini ke sini. Ia yang menyeret seorang santri baik ke dalam bahaya yang bukan miliknya. Tangan di luar berhenti tepat di dekat pintu. Raffi menahan nafas, lalu membaca doa dalam hati, menyebut Allah pelan, seperti menahan gelap agar tidak menelan seluruh gubuk. Pintu bambu bergerak sedikit, seolah ada yang mencoba mendorongnya pelan. Dan di saat yang sama, Valen merogoh saku bajunya, menggenggam benda kecil yang dingin, lalu berbisik hampir tanpa suara. "Kalau mereka masuk, kamu harus lari dulu."
Pintu bambu itu tidak jadi terbuka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, langkah di luar bergerak menjauh. Motor menyala lagi, suaranya pelan, lalu hilang di tikungan. Raffi baru berani menghembuskan nafas ketika benar-benar sunyi kembali menutup gubuk. Valen masih menunduk di balik tumpukan kayu. Tangannya gemetar memeluk sesuatu yang ia sembunyikan di genggaman. Raffi tidak menanyakan benda itu. Ia hanya menyalakan lampu minyak lagi. Setitik cahaya muncul, cukup untuk melihat wajah Valen yang pucat dan basah oleh keringat dingin. "Mereka siapa?" tanya Raffi lirih. Valen menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya seperti menolak bergerak. Ia hanya menggeleng pelan, lalu memalingkan wajah, seolah malu karena ketakutannya terlihat. Raffi mengangguk kecil. Ia tidak memaksa. Namun di dalam dirinya, satu hal sudah pasti. Perempuan ini bukan sekedar orang pingsan di jalan tanah. Dan bahaya itu bukan bayangan di kepala. Bahaya itu nyata, bisa datang lagi kapan saja. Pagi berikutnya, Raffi bangun lebih awal. Ia menutup gubuk rapat, lalu pergi ke pesantren dengan langkah yang dibuat biasa. Ia harus kembali muncul. Kalau tidak, warga akan makin curiga. Di surau, anak-anak sudah menunggu. Raffi mengajar seperti biasa, tapi suaranya lebih pelan dari biasanya. Matanya sering melirik ke arah pintu. Setelah mengaji, Kiai memanggilnya ke serambi. Raffi duduk menunduk, kedua tangannya di atas lutut. Kiai tidak membentak. Justru itu yang membuat Raffi makin takut, karena ketenangan Kiai selalu berarti beliau sudah mendengar sesuatu. "Kamu belakangan terlihat gelisah," kata Kiai. Raffi menelan nafas. "Ada orang sakit, Yai. Saya menolong." Kiai memandang lama. "Menolong itu baik. Tapi kalau kamu menolong dengan membawa fitnah masuk ke kampung, kamu harus siap menanggungnya." Kata fitnah itu menampar pelan. Raffi mengangguk, tenggorokannya kering. Ia ingin bilang bahwa orang sakit itu ketakutan, bahwa ada yang mengejar, bahwa semua ini tidak sederhana. Tapi ia menahan diri. Ia belum punya bukti. Ia baru punya firasat dan luka di pelipis Valen. Raffi pulang lewat jalan kecil. Namun baru beberapa langkah, ia melihat Burina berdiri di depan rumahnya, seolah sengaja menunggu. Wajahnya disapu senyum tipis, tapi mata Burina lebih sibuk daripada mulutnya. "Raffi, panggil Burina manis. Tadi aku dengar kamu sering bersih-bersih gubuk Bu Sari." Raffi berhenti. "Iya, Bu." Burina mendekat sedikit, suaranya mengecil seperti bisik yang dipoles sopan. "Gubuk itu kan kosong, tapi kok aku lihat ada asap kadang-kadang?" Raffi merasa dadanya dipencet. Ia mencoba tersenyum. "Saya masak air, Bu, biar tidak masuk angin." Burina tertawa kecil. "Masak air kok di gubuk orang? Kamu ini ada saja." Raffi menunduk, menahan kesal. Ia tahu, apapun jawaban yang ia berikan, Burina tetap akan punya cerita sendiri. Siang itu, bisik-bisik mulai terasa. Saat Raffi melewati warung, beberapa orang berhenti bicara. Saat Raffi lewat depan rumah warga, ada yang memandangnya dengan tatapan seperti mengukur. Raffi tetap menunduk, menelan semuanya. Ia sudah terbiasa hidup sederhana, tapi ia tidak terbiasa dituduh tanpa alasan. Ketika ia kembali ke gubuk, Valen menunggu dengan mata cemas. Seolah Valen bisa membaca keadaan dari cara Raffi membuka pintu yang lebih hati-hati. "Ada apa?" bisik Valen. Raffi meletakkan obat dan sedikit nasi. Warga mulai curiga. Valen menutup mulutnya dengan tangan, nafasnya tertahan. Raffi melihat rasa bersalah muncul di mata Valen, tapi Valen cepat menutupnya, seperti orang yang terlatih menyembunyikan kelemahan. Raffi duduk di depan Valen menjaga jarak, namun suaranya tegas. "Kalau kamu tidak bisa cerita, minimal aku perlu tahu satu hal. Bahaya ini akan sampai ke pesantren atau tidak?" Valen menatap Raffi lama. Matanya seperti ingin berkata iya, tapi bibirnya tidak sanggup. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Hampir pecah. Aku tidak mau kamu kena." Jawaban itu tidak menjawab pertanyaan, tapi cukup untuk membuat perut Raffi terasa dingin. Sore menjelang maghrib terdengar motor berhenti di dekat warung. Raffi mengintip lewat celah bambu.
Ada dua lelaki asing pakai jaket gelap berdiri menatap jalan tanah. Mereka tidak membeli apa-apa. Mereka hanya berbicara sebentar dengan seseorang, lalu menunjuk arah kebun. Raffi menutup celah itu cepat. Ia menoleh ke Valen. Kita pindah malam ini. Valen membeku. Kemana? Raffi menatap sudut ruangan, seolah sudah menghitung semua kemungkinan. Ke surau kecil di tepi sawah. Tidak ada orang yang lewat malam-malam. Valen mengangguk pelan, tapi wajahnya bergetar. Ia bukan takut pindah. Ia takut Raffi benar-benar terseret lebih jauh. Malam turun. Raffi memadamkan lampu minyak, menunggu sampai kampung sepi. Ia menyelipkan sedikit uang di saku, mengikat kain penutup kepala agar tidak mudah dikenali. Valen memakai selendang lusuh, menutupi rambut dan sebagian wajahnya. Mereka keluar lewat belakang gubuk, menyusuri kebun pisang. Kaki Valen masih lemah, tapi ia memaksa berjalan. Raffi menahan lengannya dengan jarak sopan, hanya ketika Valen hampir jatuh. Di tengah kebun terdengar suara ranting patah. Raffi berhenti. Valen ikut berhenti. Tubuhnya tegang seperti tali ditarik. Dari sela pohon pisang, tampak titik merah rokok menyala, lalu padam, lalu menyala lagi, seolah seseorang sedang menahan nafas sambil mengawasi. Raffi merapatkan tubuhnya ke batang pohon, menarik Valen ikut menempel di sisi lain. Nafas Valen bergetar. Raffi mengangkat telunjuk ke bibir, memberi isyarat diam. Suara langkah pelan terdengar mendekat. Bukan langkah orang kampung yang biasa menyeret sandal, tapi langkah yang teratur, berhati-hati, seperti orang yang sudah biasa memburu tanpa ribut. Raffi menggenggam kainnya sendiri, menahan getar. Valen menutup mata, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang menahan kata yang hampir meledak dari mulutnya. Di gelap itu, Raffi baru sadar. Selama ini ia menolong orang yang mungkin sedang lari dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada kampung kecil mereka. Raffi menahan Valen tetap menempel pada batang pohon pisang. Nafas keduanya seperti ditahan oleh malam. Titik merah rokok itu bergerak pelan, lalu berhenti, seolah orang di sana sedang mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Raffi melirik ke arah jalan setapak. Jika mereka meneruskan, mereka akan terlihat. Jika mereka mundur, mereka juga bisa terjebak. Dalam gelap seperti ini, keputusan sekecil apapun bisa jadi penyesalan. Valen menggenggam erat benda kecil di saku. Dinginnya menempel di telapak. Ia ingin berkata siapa yang mengejar, ingin memohon Raffi berhenti, ingin menyuruh Raffi pulang saja, dan biarkan dirinya menanggung semua. Tapi lidahnya beku. Ia takut bukan hanya pada orang di luar sana, tapi pada kenyataan bahwa Raffi benar-benar ikut terseret karena dirinya. Langkah pelan terdengar lebih dekat. Ranting patah, lalu suara nafas orang lain, berat dan tertahan. Raffi menutup mata sebentar, menyebut Allah dalam hati, lalu menarik Valen bergerak pelan ke arah parit kecil di samping kebun. Parit itu tidak dalam, tapi cukup untuk menurunkan tubuh agar tidak sejajar pandang. Valen mengikuti, lututnya hampir ambruk. Raffi menahan lengannya, kali ini lebih kuat, karena kalau Valen jatuh, suara itu akan jadi petunjuk. Mereka merunduk di parit, menahan bau tanah dan rumput basah. Dari celah daun, Raffi melihat siluet orang lewat, jaketnya gelap, langkahnya teratur. Bukan pencari kayu, bukan warga ronda. Orang itu berhenti tepat beberapa langkah dari tempat mereka bersembunyi. Valen menutup mulutnya agar tidak terdengar nafasnya yang bergetar. Orang itu menyalakan rokok lagi. Titik merah menyala, memantulkan garis wajah yang tajam. Lalu terdengar suara rendah, seperti berbicara pada orang lain yang tidak terlihat. Dia pasti lewat sini. Jantung Raffi menghantam dada. Ia menahan tangan agar tidak bergerak. Suara lain muncul dari kejauhan, lebih kasar. Kalau begitu cari, jangan sampai lolos lagi. Malam seolah menyempit. Raffi memandang Valen, memberi isyarat agar tetap diam. Valen mengangguk pelan, mata Valen basah, bukan karena parit, tapi karena rasa bersalah yang mengiris.
Beberapa detik yang panjang, dua orang itu berjalan menjauh, menelusuri jalur lain. Raffi menunggu sampai suara langkah benar-benar hilang. Baru setelah sunyi kembali, ia menarik nafas pelan dan memberi isyarat untuk bergerak. Beberapa detik yang panjang, dua orang itu berjalan menjauh, menelusuri jalur lain. Raffi menunggu sampai suara langkah benar-benar hilang. Baru setelah sunyi kembali, ia menarik nafas pelan dan memberi isyarat untuk bergerak. Mereka tidak jadi ke surau. Raffi memilih kembali ke gubuk lewat jalur memutar, melewati kebun belakang yang lebih rimbun. Ia sadar surau mungkin sudah dipantau. Dan gubuk, meski rapuh, punya satu kelebihan. Ia punya pintu belakang dan celah kecil yang bisa dipakai lari. Saat mereka sampai, Raffi membuka pintu gubuk sangat pelan. Ia menyalakan lampu minyak sekedar cukup, lalu mematikan lagi setelah memastikan tidak ada orang di dalam. Valen duduk di tikar, tubuhnya gemetar, kepalanya menunduk. Raffi mengambil air, menyodorkan. Valen meneguk sedikit, lalu menatap Raffi, seolah ingin berkata sesuatu yang sudah terlalu lama dikunci. Suara Valen serak. Raffi menatap tanpa mendesak. Tenang dulu. Valen menggigit bibir. Ia menahan kata-kata yang nyaris pecah menjadi pengakuan. Ia tahu, semakin lama ia diam, semakin berbahaya semuanya. Belum sempat keduanya bicara, terdengar suara motor berhenti tidak jauh dari gubuk. Kali ini bukan satu, dua, lalu menyusul satu lagi. Suaranya rapat, seperti barisan yang sudah diatur. Raffi berdiri cepat, memadamkan lampu. Ia menarik Valen ke sudut belakang, dekat tumpukan kayu dan karung kosong. Dari celah bambu, tampak sorot senter menyapu tanah, menyapu daun, lalu berhenti di bekas jejak kaki yang baru. Ada suara laki-laki tertawa kecil. Ketemu. Raffi menahan nafas. Valen menutup mulutnya, matanya memejam kuat. Pintu gubuk digedor. Sekali, dua kali. Lalu suara orang berbicara, tegas, dingin. Buka, kami cuma mau ambil orang. Raffi menelan ludah. Ia tidak bergerak. Ia tahu, kalau ia membuka, mereka akan masuk tanpa ampun. Gedoran lebih keras. Anyaman bambu bergetar. Debu jatuh dari atap. Valen menatap Raffi dalam gelap. Bibirnya bergerak sangat pelan. Aku yang mereka cari. Raffi mengangkat telunjuk, menyuruh Valen diam, lalu merangkak ke belakang, ke pintu kecil yang jarang dipakai. Pintu itu tertutup papan tipis. Di depan gedoran makin brutal. Ada suara kayu retak. Raffi membuka pintu belakang sedikit, mengintip. Gelap di belakang, tapi kebun pisang bisa jadi jalur lari. Ia memberi isyarat pada Valen untuk merangkak mendekat. Valen bergerak pelan, lututnya sakit, tapi ia memaksa. Saat Valen hampir sampai pintu belakang, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan. Pintu utama jebol. Langkah-langkah berat masuk. Senter menyapu ruangan. Suara sepatu menginjak tanah gubuk, mendekat ke arah tikar. Raffi menahan Valen tepat di ambang pintu belakang. Ia menahan nafas, menunggu detik yang pas. Sorot senter menyapu sudut tempat mereka tadi bersembunyi, lalu berhenti di jejak kain yang tersangkut di bambu. Ada bekasnya, kata salah satu. Raffi menarik Valen keluar. Mereka berlari menembus kebun pisang, daun-daun menghantam wajah. Dari belakang, terdengar teriakan, lalu suara langkah mengejar. Senter menari di antara pohon, makin dekat, makin terang. Valen terpeleset sekali. Raffi menangkap, menarik lagi. Nafas Raffi berat, tapi ia tidak melepas. Di ujung kebun ada pagar bambu yang bisa dilompati. Raffi mendorong Valen lebih dulu. Valen jatuh di sisi lain, lalu berusaha berdiri. Raffi baru hendak melompat ketika sesuatu melintas di udara dan menghantam baunya. Raffi terhuyung. Senter menyorot wajahnya. Dan di balik cahaya itu, terdengar satu suara yang lebih tenang dari yang lain, seperti orang yang tidak terburu karena yakin sudah menang. Santri, kamu baik sekali. Raffi menahan bahunya yang sakit, tapi ia tidak berhenti berlari.
Daun pisang masih memukul wajah, nafas Valen tersengal di sampingnya, dan di belakang suara orang-orang itu pecah seperti bayangan yang akhirnya menemukan tubuh. Kalimat itu masih terngiang. "Santri, kamu baik sekali." Bukan pujian, itu ejekan yang dingin seperti orang yang sedang menikmati kemenangan. Raffi menarik Valen ke jalan setapak yang menurun ke arah kebun tebu. Tanah di sana licin, tapi lebih gelap, lebih sulit dilacak. Ia tahu jalur itu karena ia sering membantu petani mengantar air. Valen terseret, bukan karena Raffi kasar, tetapi karena Raffi tahu kalau mereka berhenti, mereka habis. Di tikungan kebun, Raffi mendorong Valen bersembunyi di balik tumpukan batang tebu yang baru dipotong. Ia menempelkan telunjuk ke bibir, lalu menunduk, mengintip dari sela-sela. Senter menyapu, mendekat, lalu menjauh. Ada suara nafas orang yang berat, lalu suara gumaman kesal. Jejaknya hilang. Cari lagi, dia tidak mungkin jauh. Raffi menahan nafas. Ia menutup mata sebentar, menyebut Allah dalam hati, lalu menarik Valen bergerak lagi, merunduk, menyusuri parit kecil yang dipenuhi air dangkal. Air itu dingin, tapi bisa memutus jejak. Setiap langkah menimbulkan riak kecil. Raffi menahan suara, Valen menahan gemetar. Mereka keluar jauh dari gubuk. Di ujung kebun ada rumah kecil milik seorang kakek penjaga kebun, orang tua yang dikenal Kiai. Rumahnya bukan rumah yang layak disebut aman, tapi setidaknya ada pintu yang bisa ditutup dan ada orang yang tidak suka banyak tanya. Raffi mengetuk pelan, pintu terbuka sedikit. Mata kakek itu menyipit menatap Raffi, lalu menatap Valen yang tertutup selendang. Kakek itu tidak bertanya siapa. Ia hanya membuka lebih lebar, memberi jalan. Di dalam rumah kecil itu, Valen duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding. Tangannya gemetar, bibirnya pucat. Raffi menuang air hangat ke gelas, menyodorkan. Valen meneguk sedikit, lalu menunduk seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Kakek itu masuk membawa selimut tipis, meletakkannya tanpa bicara, lalu pergi ke ruang lain seolah tidak pernah melihat apapun. Raffi menatap Valen lama. Di dalam ruangan sempit itu, tanpa suara motor, tanpa sorot senter, rasa takut Valen justru terasa lebih jelas. Seperti ketakutan itu tidak hilang, meski bahaya menjauh karena bahaya yang sesungguhnya tinggal di kepala. "Sekarang kamu harus cerita," kata Raffi pelan, suaranya bukan marah, tapi tegas. Valen menutup mata. Nafasnya bergetar, lalu ia mengangguk sangat kecil. "Aku ingat," bisiknya. Kata itu jatuh pelan, tapi rasanya seperti batu besar. Raffi tidak bergerak. Ia menunggu. Valen menatap Raffi, matanya mulai basah. "Aku tidak bohong soal takut. Aku bohong soal lupa." Raffi menelan ludah. Bahunya yang sakit seakan tidak terasa dibanding dingin yang merambat ke dada. Namun ia masih menahan dirinya, tidak meledak, tidak menuduh. Ia menunggu Valen melanjutkan. Valen menggenggam selimut, jari-jarinya menekan kain sampai putih. "Aku butuh tempat aman. Aku butuh orang yang tidak kenal aku. Aku takut kalau aku bilang siapa aku, kamu akan..." Valen berhenti, nafasnya terputus. Raffi menghela nafas pelan, bukan karena lega, tapi karena ia akhirnya melihat bentuk kebenaran itu. "Kamu takut aku menolak." Valen mengangguk. Air matanya jatuh satu, lalu dua. "Aku takut kamu menyerah sebelum menolong." Raffi memejam. Kata-kata itu menyakitkan, tapi tidak sepenuhnya salah. Jika sejak awal Raffi tahu perempuan ini membawa badai, mungkin ia akan berpikir dua kali. Namun pikiran itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru membuatnya sadar, hidup sudah terlanjur berjalan. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar. Dalam sunyi itu, Valen seperti mengumpulkan sisa keberanian. Ia menelan, lalu berbisik lebih jelas. "Namaku Valen." Nama itu seperti membuka pintu lain. Raffi menatapnya, mencoba membaca apakah itu nama asli atau nama yang dipilih. Valen mengusap air matanya cepat, seolah malu terlihat rapuh.
Raffi bertanya pelan, "Kenapa mereka mengejar kamu?" Valen menunduk lebih dalam. Kali ini bukan karena takut pada orang di luar, tapi takut pada kata-kata yang akan menghancurkan ketenangan Raffi. "Mereka bukan orang kampung," ujar Valen. "Mereka orang yang dibayar. Mereka ingin aku pulang, atau..." Valen berhenti lagi. Bibirnya bergetar, seperti ada akhir kalimat yang terlalu gelap untuk diucapkan. Raffi menatap Valen tanpa berkedip. "Atau apa?" Valen mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Di mata Valen, ada ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ketakutan yang tidak cocok untuk perempuan biasa yang sekedar tersesat. Dengan suara yang nyaris hilang, Valen akhirnya berkata, "Atau mereka memastikan aku tidak pernah bicara lagi." Raffi membeku. Dan dari luar, tepat saat kata itu selesai, terdengar suara motor berhenti pelan di depan rumah kakek itu. Motor itu berhenti tepat di depan rumah kecil kakek penjaga kebun. Suaranya pelan, seperti orang yang tahu mereka tidak perlu ribut untuk menakut-nakuti. Raffi langsung berdiri, memberi isyarat pada Valen agar tidak bergerak. Valen mematung, wajahnya pucat, bibirnya kering. Kakek itu muncul dari ruang lain, matanya menyipit. Ia mendengar juga. Namun kakek itu tidak panik. Ia hanya mengambil lampu kecil, lalu berjalan pelan ke pintu depan, seolah ia hanya keluar untuk melihat cuaca. Raffi menahan nafas. Ia ingin melarang, tapi kakek itu sudah terlanjur membuka pintu sedikit. Dari celah pintu terdengar suara laki-laki yang sama, tenang, seperti orang yang sudah menyiapkan kata-kata. "Pak, kami cari perempuan. Katanya lewat sini." Kakek itu menjawab datar. "Perempuan apa? Di sini cuma kebun." "Ada santri tadi," suara itu menekan halus, "yang lewat bawa orang." Raffi menutup mata sebentar. Mereka sudah tahu. Artinya jejak mereka tidak benar-benar hilang. Kakek itu tertawa pendek tanpa hangat. "Santri lewat sini banyak. Mau cari yang mana?" Suara di luar diam sebentar. Lalu terdengar langkah mendekat, lebih dekat. Seolah orang itu ingin melihat isi rumah dari celah. Raffi merunduk, menarik Valen masuk lebih jauh ke sudut belakang. Di situ ada pintu kecil menuju gudang kayu, dan dari gudang ada celah menuju kebun. Jalur itu sempit, tapi bisa. Valen menatap Raffi, matanya bergetar. Ia ingin bicara, tapi tidak sanggup. Di wajahnya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih menyakitkan dari rasa takut. Itu rasa sayang yang lahir di tempat yang tidak seharusnya, di waktu yang salah. Raffi berbisik, "Kamu bisa jalan?" Valen mengangguk meski tubuhnya gemetar. Di depan suara kakek masih terdengar. Pura-pura kesal, pura-pura tidak tahu. Namun Raffi tahu, permainan itu tidak akan lama. Orang di luar bukan tipe yang mudah puas. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Suara logam kecil, seperti sesuatu sengaja dijatuhkan ke lantai teras. Kakek itu diam. Lalu suara laki-laki itu kembali, lebih pelan, lebih dekat, lebih tajam. "Pak, kalau bohong, kebun ini ikut habis." Raffi menggigit bibir. Tangannya mengepal, tapi ia menahan diri. Ia tidak punya tenaga untuk melawan orang bersenjata. Yang ia punya hanya satu hal, keputusan cepat. Ia mendorong pintu kecil di belakang perlahan. Angin malam menyusup, membawa bau tebu. Raffi menatap Valen, lalu memberi isyarat agar Valen keluar dulu. Valen bergerak. Selendang lusuhnya tersangkut di paku kayu. Ia menarik pelan, tapi kain itu tidak lepas. Raffi menahan nafas, cepat-cepat membantu melepas tanpa suara. Namun, saat kain itu terlepas, terdengar bunyi kecil, paku kayu ikut jatuh dan memantul di lantai. Bunyi itu pendek, tapi di malam yang tegang, bunyi itu seperti teriakan. Suara di depan langsung berhenti. Lalu terdengar satu kata, pelan tapi jelas, dari orang di luar. "Di belakang." Darah Valen seperti turun semua ke kaki. Raffi menarik Valen keluar, memaksanya merunduk, lalu mereka melangkah cepat di antara pohon. Dari belakang, pintu depan rumah kakek terdorong keras. Kakek itu berteriak marah, namun teriakan itu cepat tenggelam oleh suara langkah sepatu yang menghentak tanah. Mereka lari menembus kebun. Duri rumput menampar betis.
Valen hampir jatuh, Raffi menarik lagi. Nafas Valen seperti sobek, tapi ia bertahan. Di tengah lari, Valen tiba-tiba berbisik, patah, nyaris tidak terdengar. "Raffi, pulang saja, tinggalkan aku." Raffi tidak menoleh. Suaranya keluar tegas, tapi bergetar. "Diam." Valen menangis tanpa suara. Ia tidak tahu kenapa ia menangis. Ia bukan anak kecil. Ia bukan perempuan yang mudah runtuh. Tapi malam ini, ia merasa seperti seseorang yang baru pertama kali tahu arti kehilangan, bahkan sebelum benar-benar kehilangan. Mereka sampai di pinggir sawah. Ada surau kecil di kejauhan, tapi jaraknya masih jauh. Di belakang, sorot senter mulai memantul di daun, bergerak cepat, semakin banyak. Raffi mengajak Valen turun ke pematang sempit. Air sawah dingin, naik sampai mata kaki. Mereka berjalan menyamping agar tidak terpeleset. Valen menggigil. Raffi ikut menggigil, tapi ia terus melangkah. Di tengah pematang, Valen berhenti mendadak. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan cincin kecil yang sejak tadi ia genggam. Cincin itu berkilau meski redup. Raffi melirik cincin itu sekilas, lalu kembali fokus ke depan. Valen menatap cincin itu dengan mata basah, lalu menatap punggung Raffi. Suaranya nyaris pecah. "Aku tidak cuma bohong soal lupa," bisiknya. Raffi berhenti setengah langkah. Sorot senter di belakang semakin dekat, dan suara sepatu menghantam tanah seperti hitungan yang mempercepat akhir. Valen menelan, lalu berkata dengan suara yang gemetar, "Aku bohong, karena aku mulai takut kamu tahu siapa aku sebenarnya." Raffi masih berdiri di pematang. Tubuhnya kaku, matanya menatap Valen yang memegang cincin itu seperti memegang nyawa. Sorot senter dari belakang makin dekat, memantul di air sawah, membuat malam jadi terang dengan cara yang mengerikan. "Aku bohong, karena aku mulai takut kamu tahu siapa aku sebenarnya." Kalimat itu menempel di telinga Raffi, tapi ia tidak sempat memproses. Di belakang, suara sepatu menghantam tanah. Ada teriakan pendek seperti aba-aba. Raffi menarik nafas sekali. Lalu ia melakukan satu hal yang bahkan ia sendiri kaget. Ia meraih tangan Valen bukan untuk menuntun sopan lagi, melainkan untuk menyelamatkan. Mereka berlari lagi. Air sawah memercik sampai ke lutut. Selendang Valen hampir lepas, rambutnya sedikit terlihat, dan di saat itu salah satu senter menyorot tepat ke arahnya. "Itu dia." Suara itu tegas, yakin, seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini. Raffi menoleh cepat, melihat ada 3 orang mengejar. Satu di depan membawa senter lebih kuat, satu lagi memegang sesuatu di pinggang yang membuat Raffi tidak berani berpikir lebih jauh. Raffi memaksa Valen naik ke pematang yang lebih tinggi, lalu memotong jalur ke arah rumpun bambu besar dekat surau. Surau kecil itu tampak tapi sepi. Pintu kayunya setengah terbuka, seperti menunggu orang yang tak pernah datang. Raffi mendorong Valen masuk duluan, lalu ikut masuk dan menutup pintu pelan. Tidak rapat, hanya cukup untuk membuat cahaya dari dalam tidak bocor. Di dalam surau, bau tikar tua dan kayu lembab menyambut Raffi menahan nafas, menempelkan telinga ke pintu. Di luar, langkah-langkah berhenti. Suara nafas orang lain terdengar. Lalu terdengar suara yang sama, suara tenang yang suka mengejek. "Santri, kamu selalu punya tempat sembunyi." Raffi memejam sebentar. Ia menyebut Allah dalam hati, bukan karena ingin terlihat berani, tapi karena tanpa itu lututnya akan runtuh. Valen duduk di sudut, tubuhnya gemetar. Ia menatap Raffi, dan kali ini tidak ada lagi topeng. Wajahnya penuh takut, penuh rasa bersalah, dan ada rasa lain yang lebih menyakitkan. Rasa sayang yang tumbuh di tengah kegelapan. "Aku akan keluar," bisik Valen. Raffi menoleh cepat. "Tidak, mereka cari aku. Kalau kamu keluar, kamu tidak akan kembali." Valen menelan, lalu menggeleng lemah. "Kalau aku tetap di sini, kamu yang habis." Raffi menatap Valen lama. Dalam tatapan itu, ada marah yang tertahan. Ada bingung, ada kecewa, tapi ada juga iba yang tidak bisa ia bunuh. Raffi seperti baru sadar. Perempuan ini bukan hanya berbohong. Ia hidup dalam ketakutan yang jauh lebih besar dari yang ia ceritakan. Di luar, pintu surau diketuk pelan. Bukan gedoran. Ketukan itu justru lebih menyeramkan
karena itu ketukan orang yang yakin. Tok, 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 keluar baik-baik. Suara itu lembut. Kami tidak mau ribut di tempat ibadah. Raffi menggeretakkan gigi. Ia melihat sekitar. Tidak ada pintu belakang. Jendela kecil di samping hanya cukup untuk tangan. Namun ada celah di lantai dekat mimbar kecil, tempat tikar digulung, dan di bawahnya ada ruang rendah menuju kolong surau. Raffi pernah lihat anak-anak bermain di sana. Raffi berbisik pada Valen. Ikut aku. Valen mengangguk cepat. Raffi menarik tikar, membuka celah itu, lalu menyuruh Valen merangkak duluan. Valen merangkak pelan, menahan sakit. Raffi menyusul, menutup tikar kembali dari bawah, berharap dari luar terlihat biasa. Di kolong surau gelap pekat. Hanya ada bau tanah dan kayu. Mereka merayap, mencari sisi yang bisa keluar. Di atas, pintu surau mulai didorong. Kayu berdecit pelan. Merasakan debu jatuh ke wajahnya dari selapapan. Valen merangkak sampai ujung, lalu berhenti mendadak. Di depan, ada lubang kecil keluar ke rerumputan. Namun di luar lubang itu, ada bayangan berdiri. Valen menutup mulutnya, matanya membesar. Raffi menempel melihat dari celah. Di luar, seseorang berdiri menunggu, seolah sudah tahu jalur ini. Raffi menahan kutuk dalam hati. Mereka dikepung. Di atas, suara langkah masuk ke dalam surau. Senter menyapu. Ada suara orang tertawa kecil, puas. Cari, kata suara itu. Dia pasti dekat. Valen menatap Raffi dalam gelap kolong. Tangannya meraih tangan Raffi, menggenggam kuat seperti orang yang sudah tidak punya pilihan. Raffi menahan getar. Ia menatap wajah Valen yang basah oleh air mata yang jatuh diam-diam. Valen berbisik, patah nyaris tidak terdengar. Aku Valen, Valen Arum. Aku pemilik perusahaan yang semua orang takut sebut namanya. Raffi membeku. Nama itu seperti petir di kepala. Bukan karena ia mengenal, tapi karena ia pernah mendengar warga membicarakannya tentang proyek besar, tentang uang, tentang tanah yang akan diambil, tentang rumor pesantren yang akan tergusur jika proyek itu jalan. Raffi menelan ludah, tenggorokannya sakit. Langkah di atas semakin dekat ke arah mimbar. Papan kolong bergetar pelan. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini tepat di atas mereka, sangat dekat. Ketemu. Papan di atas kepala mereka bergetar pelan. Suara itu bukan dari angin, melainkan dari langkah orang yang baru saja masuk ke surau. Senter menyapu lantai, cahaya putihnya menembus celah kecil dan memantul di debu kolong. Raffi menahan nafas. Valen menggenggam tangan Raffi makin kuat, seperti takut kehilangan satu-satunya pegangan. Di atas, suara laki-laki itu kembali, tenang, seolah sedang berbicara di ruang rapat. Tidak usah sembunyi, ini kampung kecil, tidak ada tempat untuk kamu. Raffi menahan amarah. Ia tidak tahu siapa orang itu, tapi ia tahu nada suara itu. Nada suara orang yang merasa punya kuasa. Valen menutup mata, lalu berbisik sangat pelan di telinga Raffi. Mereka dipimpin orang keluarga. Raffi menegang. Keluarga kamu? Valen mengangguk kecil, air mata jatuh diam-diam. Aku kabur karena aku pegang bukti. Kalau aku pulang, aku dipaksa tanda tangan. Kalau aku tidak mau, aku dihilangkan. Senter di atas berhenti tepat di dekat mimbar. Ada suara orang menendang kayu, lalu tawa pendek. Cari lubangnya, kata suara itu. Raffi menoleh cepat ke sisi luar kolong. Lubang keluar ke rerumputan itu masih dijaga bayangan. Tidak ada jalan. Surau ini jadi jebakan yang rapi. Valen menatap Raffi, wajahnya seperti pecah oleh penyesalan. Aku keluar saja. Raffi menggeleng. Kamu keluar, mereka tidak akan bawa kamu pulang. Valen menelan, lalu menggeleng lemah, seperti tidak sanggup menolak kenyataan itu. Di atas ada bunyi tikar ditarik. Cahaya senter menyapu lebih dekat ke papan yang menutup kolong. Keringat dingin menetes dari pelipis Raffi. Ia menggigit bibir sampai sakit. Dalam hatinya, ia memanggil Allah, memohon satu celah saja. Tiba-tiba terdengar suara dari luar surau. Dari arah sawah, suara motor lain tapi berbeda. Motornya berhenti cepat, lalu ada langkah tergesa. Bang, teriak seseorang. Ada orang pesantren datang. Kiai lewat jalan besar. Suara itu membuat langkah di surau berhenti sebentar.
Ada gumaman kesal. Orang-orang itu tidak takut pada kampung, tapi mereka tidak ingin berurusan lama dengan kiai yang dikenal warga. Keluar, kata pemimpin itu singkat. Kita tarik dia nanti. Langkah-langkah mundur. Pintu surau berdecit. Suara motor menjauh satu persatu. Senter yang tadi menyapu kolong, kini menghilang. Raffi tidak langsung bergerak. Ia menunggu sampai benar-benar sunyi. Baru setelah itu, ia menggeser tikar dari bawah, mengintip celah kecil. Tidak ada cahaya lagi, hanya malam. Raffi dan Valen merayap keluar lewat kolong, lalu jatuh duduk di rerumputan. Nafas mereka berantakan. Valen memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Raffi menahan ingin marah, tapi melihat Valen seperti itu, amarahnya berubah jadi beban yang pahit. Mereka berjalan cepat menuju rumah Kiai. Bukan karena ingin mengadu, tapi karena Raffi tahu kalau ini terus dibiarkan, pesantren bisa ikut jadi korban. Di serambi rumah Kiai, Raffi berdiri menunduk. Kiai memandang mereka berdua, lalu matanya berhenti di wajah Valen yang pucat. Kiai tidak bertanya banyak. Beliau hanya menyuruh masuk, memberi air hangat, lalu memanggil satu orang tua yang dulu pernah bekerja di kota. Orang tua itu baru melihat Valen, wajahnya langsung berubah. Ia menelan ludah, seperti baru melihat hantu dari masa lalu. Itu Valen Arum, katanya pelan. Raffi menatap tajam, dada terasa ditarik. Orang tua itu melanjutkan dengan suara gemetar. Perusahaannya yang dulu datang ke kampung ini, yang dulu bikin orang-orang tanda tangan tanah, yang dulu bikin ayah kamu. Kalimat itu menggantung, tapi cukup untuk membuat Raffi kehilangan tenaga di lututnya. Dunia serambi seperti berputar pelan. Raffi menatap Valen. Matanya bukan lagi marah saja. Ada luka lama yang tiba-tiba terbuka, luka yang selama ini ia coba kubur dengan sabar dan doa. Valen menunduk, menangis, lalu mengeluarkan map tipis dari balik selendangnya. Map itu basah oleh keringat dan lumpur, tapi ia memegangnya seperti barang paling berharga. Ia menyodorkan pada Raffi dengan tangan gemetar. Ini bukti, bisik Valen. Nama ayahmu ada di sini. Aku cari kamu karena itu. Raffi mengambil map itu pelan. Jemarinya bergetar saat membuka lembar pertama. Di sana tertulis nama yang ia kenal sejak kecil, nama yang selama ini hanya ia dengar dalam tangis ibunya. Nama ayahnya. Dan di bawah nama itu, ada stempel perusahaan keluarga Valen. Raffi membaca nama ayahnya berkali-kali, seolah huruf-huruf itu bisa berubah jadi kenyataan lain kalau ia menatap terlalu lama. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena luka lama yang selama ini ia tahan, akhirnya menemukan pintunya. Valen duduk di lantai serambi, lututnya bertekuk, bahunya turun. Ia tidak berani menatap Raffi terlalu lama. Ia tahu, satu kebohongan bisa menghancurkan semua kebaikan yang sempat tumbuh di Gubuk Reot. Namun ia juga tahu, kalau ia tetap diam, bukan hanya Raffi yang hancur, tapi kampung ini juga akan habis pelan-pelan. Kiai memandang map itu, lalu memejam sejenak. Suaranya lembut tapi berat. Ini bukan urusan kecil. Valen mengangguk. Air matanya jatuh. Aku tidak lari cuma karena takut mati. Aku lari karena mereka mau pakai namaku untuk gusur tanah ini, pesantren ini, kampung ini. Raffi menatap Valen tajam. Di dalam dadanya, dua hal bertabrakan. Ia benci pada nama besar yang menelan ayahnya dulu, tapi ia juga melihat Valen yang duduk di depannya bukan lagi perempuan angkuh dari kota, melainkan manusia yang hancur karena membawa dosa keluarganya sendiri. Kenapa kamu cari aku? Suara Raffi pelan, seperti menahan pecah. Valen menelan, lalu berkata lirih. Karena aku temukan berkas ayahmu. Aku tahu keluargaku menghancurkan hidup orang baik. Aku ingin mengembalikan namanya. Aku ingin meminta maaf pada orang yang paling berhak marah. Raffi menutup map itu pelan. Nafasnya berat. Ia menoleh ke Kiai, seolah meminta arah. Kiai tidak memberi keputusan. Kiai hanya berkata, kebenaran itu harus dibayar mahal. Siapa yang berani membayar? Valen mengangkat kepala. Aku. Malam itu mereka tidak tidur. Orang-orang yang mengejar memang menjauh, tapi ancamannya masih di udara. Subuh belum sempat benar-benar terang,
ketika Valen meminta satu orang kepercayaan yang diam-diam menunggu di pinggir kampung untuk membawa pesan ke kota. Valen menulis dengan tangan gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia sadar, sekali pesan ini terkirim, hidup lamanya akan runtuh. Ia tidak menulis kalimat panjang. Ia hanya menuliskan satu perintah tegas, meminta pertemuan dengan orang yang selama ini ia hindari, dan meminta semua dokumen proyek dibuka. Hari itu, Valen pergi dari kampung bersama orang kepercayaannya, tanpa pengawalan mewah, tanpa riasan, tanpa cincin. Hanya wajah lelah dan map tipis yang menjadi bukti. Raffi berdiri di tepi jalan tanah, menatap punggung Valen yang menjauh. Ia tidak melambaikan tangan. Ia juga tidak menahan. Hatinya terlalu penuh untuk gerakan kecil. Beberapa hari kemudian, kabar dari kota sampai ke kampung seperti angin kencang. Nama Valen disebut di mana-mana bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai pembongkar aib. Valen muncul di depan banyak orang, membawa dokumen yang membuat orang-orang berjas panik. Ia menyebut proyek, menyebut angka, menyebut cara-cara licik yang selama ini disembunyikan. Ia juga menyebut satu hal yang membuat Raffi tidak bisa berdiri tenang. Ia menyebut nama ayah Raffi. Di kampung, ibu-ibu menangis. Para bapak terdiam. Kiai memejam, seperti menahan rasa syukur yang tidak ingin dipamerkan. Raffi duduk di serambi pesantren, matanya kosong, dadanya sakit, seolah ia baru saja memeluk masa lalu yang selama ini ia kunci. Malam berikutnya, Raffi kembali ke Gubuk Reot. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin karena di sana semuanya dimulai, dan di sana juga ia merasa paling jujur. Ia menyalakan lampu minyak yang dulu hampir padam, dan cahaya kecil itu membuat dinding bambu kembali hidup. Pintu berderit pelan. Valen berdiri di ambang pintu sendirian. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada orang banyak. Hanya Valen dengan mata sembab dan pakaian sederhana yang terlihat lebih pas daripada semua kemewahan yang pernah ia pakai. Raffi tidak bergerak. Valen melangkah pelan, lalu berhenti, menjaga jarak. Suaranya pecah, tapi jelas. Aku kehilangan banyak hal. Raffi menatapnya tanpa ampun. Valen menunduk. Tapi kalau aku tidak lakukan itu, aku akan kehilangan diriku sendiri. Lampu minyak berkedip. Bayang-bayang mereka menari lagi seperti dulu, tapi kini lebih berat. Valen mengangkat wajahnya, air mata mengalir tanpa ia usap. Aku tidak minta kamu memaafkan cepat. Aku hanya minta kamu tahu, aku sudah mulai membayar. Raffi menghela nafas panjang. Ia tidak mengucap kata manis. Ia tidak menawarkan pelukan. Ia hanya mengangkat tangan pelan, bukan untuk menggenggam, tapi untuk menenangkan udara yang tegang. Dengan suara lirih, Raffi membaca doa, menyebut Allah, memohon agar hati manusia tidak mengeras selamanya. Valen menangis lebih pelan, seperti anak kecil yang akhirnya berani pulang setelah lama tersesat. Lampu minyak tetap menyala, kecil, hangat, dan tidak lagi terasa seperti tempat sembunyi, melainkan seperti tempat manusia belajar menjadi benar.